saya ada trip mendadak, ini ada kerjaan harus ke Bali, jadi ini baru tiba dan langsung Zoom sama teman-teman. Oke, saya akan masuk ke bahan hari ini ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke sesi ketiga ya, sesi ketiga dari Smart Business Map. Oke, kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas what is the problem ya, tadi sudah dikasih tahu juga apa sih masalah dari customer yang mau teman-teman selesaikan, dan kita sudah bicara masalah ini harus kita gali jauh lebih dalam, jadi nggak cuma di permukaan. Masalah yang mau saya selesaikan, ada orang lapar mau saya bikin kenyang, nggak begitu. Tapi kita harus lebih dalam lagi. Kalau dia lapar, so what? Kenapa dia harus beli produk saya? Dia punya masalah apa lagi? Kalau ternyata dia lapar dan dia pecinta pedas misalnya. Kalau ternyata dia lapar tapi dia nggak bisa meninggalkan tempat atau pekerjaan, nah, dan sebagainya. Jadi turunan masalah yang lebih dalam lagi ya gitu. Dan kemudian kita juga bicara tentang minggu kedua kemarin, who has the problem, siapa yang punya masalah itu. Jadi artinya adalah siapa sih calon pelanggan kita ya. Semua orang bisa beli produk dan jasa kita, tapi kita harus menyasar satu atau dua orang gitu. Satu atau dua orang, bukan, satu atau dua karakteristik yang dimana kita membuat profil dari calon pelanggan kita. Who has the problem ya. Kemarin kita melakukan segmentasi dan kita melakukan targeting. Dan yang ketiga, what is the solution? Baru kita bicara tentang produk atau jasanya. Nah, produk dan jasa ini tentunya harus menyelesaikan masalah nomor satu, dan menyelesaikan dan mau dibeli oleh orang, pertanyaan nomor dua, oleh orang yang sudah kita profiling itu. Gitu. Jadi ini sejalan nih, sealur gini. Jadi nggak boleh pecah-pecah. Kalau misalnya masalahnya saya lapar, terus solusinya dikasih air minum, kan nggak cocok gitu. Jadi itu harus sinkron gitu ya. Dan kedua adalah produk atau jasa ini harus divalidasi nih ke pertanyaan nomor dua, siapa yang punya masalah itu? Mereka mau beli nggak? Mereka mau pakai produk jasa kita nggak? Gitu. Nah, hari ini kita masuk ke pertanyaan terakhir dari modul pertama, yaitu playing field, ya, area bermain. Yaitu how big is the market, seberapa besar pasarnya, gitu ya. Karena kalau kita bicara bisnis, kita harus tahu nih potensinya seberapa besar. Gitu. Jangan sampai kita kerja keras, capeknya sama, hasilnya nggak memuaskan, gitu ya. Nah, terus yang pertanyaan kelima yang terakhir adalah what factors will impact the business. Artinya adalah faktor-faktor apa saja yang ada di luar bisnis kita, di luar kendali kita, yang sebenarnya bisa mempengaruhi bisnis kita, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk. Pertanyaan keempat, how big is the market? Ya. Nah, jadi hari ini saya mau nanya nih, kalau misalnya teman-teman punya data 40 juta orang di Indonesia menderita kegemukan, apa yang ada di benak teman-teman? Ayo ketik di chat. Apa yang ada di benak Anda kalau Anda menemukan bahwa 40 juta orang di Indonesia menderita kegemukan? Apa yang ada di benak Anda? Obat pelangsing, oke, buat bisa, cocok. Bison catering sehat, wah, bisnis catering sehat ya, bisa, catering sehat. Olahraga, oke, olahraga. Obat diet, ya, betul. Solusi hidup sehat, konsultasi gizi, indri gluten free, solusi untuk masalah tersebut, ya, solusinya apa kira-kira? Ada lagi? Semua yang teman-teman kasih itu udah benar ya, pasti obat diet laris, olahraga laris ya, 7 days challenge, konsultasi gizi laris ya. Tapi saya bingung nih, nggak ada yang nulis baju extra large, baju extra large. Orang yang kegemukan ya biasanya suka makan, gitu ya. Teman-teman nggak ada yang tulis all you can eat meat shop, all you can eat meat gitu ya, atau apalagi. Nah, rata-rata maka itu kita sebagai pengusaha kita punya asumsi kita orang yang kegemukan itu ya, terutama apalagi saya jelas-jelas menulis katanya menderita gitu ya, asumsinya adalah mereka menderita, padahal belum tentu mereka menderita, bisa aja mereka menikmati kegemukannya itu ya, mereka menikmati gaya hidup yang mereka santai ya, banyak makan, bisa aja gitu kan. Nah, jadi mungkin yang mereka butuhkan mungkin baju ukuran besar. Selama ini keluar sana nyari baju ukurannya kecil semua. Yang saya butuhkan baju ukuran besar. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya mereka ternyata suka makan, ya kenapa kita nggak provide makanan yang mereka suka, gitu. Jadi itulah kenapa penting kita melakukan namanya validasi. Jadi semua yang ada di pikiran kita itu hanyalah asumsi, gitu ya. Balik lagi pertanyaan nomor 2, kita harus validasi lagi ke pasar terhadap produk dan jasa yang kita berikan, gitu. Ya, jadi sini sekalian belajar merefresh pertanyaan sebelumnya nih, pentingnya validasi. Gitu.
Nah, di dalam pertanyaan ini berarti kita harus bicara data ya. Bisnis itu harus bicara data. Ketika kita membuat strategi bisnis harus berdasarkan data sehingga bisnis plan yang kita bikin akan jauh lebih akurat kalau kita bisa berdasarkan data. Oleh karena itu makanya penting banget buat kita pengusaha itu punya data, megang data. Kenapa di luar sana ada banyak perusahaan-perusahaan konsultan yang menjual data. Bisnisnya melakukan survei, mencari data, dan data itu diperjualbelikan. Kenapa? Karena semakin akurat data yang kita punya tentang market kita, maka nanti bisnis plan kita pun semakin akurat. Strategi bisnis yang kita bikin pun juga jadi lebih semakin akurat gitu. Nah, ketika kita bicara mencari data, maka cuma ada dua cara ini aja. Cara pertama adalah data aktual yang kita dapatkan datanya secara real, orang survei di lapangan ya, terus dapatkan data secara real, dan yang kedua adalah ekstrapolasi, yaitu kita hitung-hitungan manual ya. Kita hitung-hitungan manual, kita pakai asumsi-asumsi, dan asumsi itu kita gunakan untuk data kita sebagai bikin bisnis plan-nya. Nah, oke. Nah, kalau kita bicara aktual data, ada 3 jenis. Nah, ada 3 jenis data aktual ya yang kita biasa cari. Pertama adalah konsumsi per kapita. Ya, konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita itu apa? Itu adalah jumlah konsumsi setiap orang per satu orang ya terhadap produk tertentu dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau di Indonesia ada 270 orang, rata-rata per orang itu menggunakan satu produk tuh berapa liter, berapa kilo, atau berapa banyak gitu. Nah, kedua adalah market size. Ya. Dari katanya market size. Jadi ukuran pasar gitu ya. Jadi seberapa besar penjualan, seberapa besar nilai penjualannya produk tersebut dalam periode 1 tahun. Nah, yang ketiga adalah market share. Jadi dari satu kue yang besar itu dibagi-bagi nih. Ada merek ini, merek ini, merek ini, ada pemain ini, pemain ini. Nah, masing-masing pemain ini seberapa persen mereka ngambil bagian pasarnya itu. Nah, 3 hal itu ya. Oke, punya data tapi datanya nggak tahu mau diapain, nggak pernah di follow up. Oke, nanti kita bicara ya. Nah, contohnya seperti ini, konsumsi per kapita. Nah, ini saya menggunakan data kosmetik ya, Indonesia Cosmetic Industry Analysis. Ya, jadi kalau kita lihat data ini di tahun 2010 ya, rata-rata satu orang di Indonesia mengeluarkan uang $1, $1.08 per tahun per orang. Untuk dikeluarkan untuk apa? Untuk beli kosmetik. Nah, ini data 2019. Nah, 2019 rata-rata per orang itu $1,85 per orang, mengeluarkan $1,85 untuk beli kosmetik. Ya, jadi kalau kita hitung kurs, mungkin dulu harganya kalau kita hitung kurs 15.000 ya, berarti per orang rata-rata di Indonesia itu keluarin duit 15.000 untuk beli kosmetik per tahun. Ya, kok kelihatannya kecil banget. Nah, dikali nanti kita bicara market size, dikalikan dengan total berapa orang di Indonesia. Gitu. Nah, yang kedua, nah ini adalah market size gitu ya. Jadi kalau kita lihat market size ini data juga 2019, ditulis bahwa per 2019 ya, per 2019 itu ada 497 juta dolar market size-nya. Ya, 497 hampir 500 juta dolar. Gede atau gede gitu ya. Ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari tadi nih. Yang ini 1,85 dikali penduduk Indonesia berapa 260-an juta gitu kan. Nah, dikali itu dapatlah 500 juta dolar. Nah, dapatlah 500 juta dolar. Nah, dari 500 juta dolar ini itulah kuenya seberapa besar bisnis kosmetik di Indonesia. Nah, biasanya kita memproyeksikan. Nah, ini data yang kami ambil dan proyeksikan pertumbuhannya 2,6% per tahun. Ya, pertumbuhan 2,6% per tahun. Nah, dari 500 juta ini, 500 juta dolar ini, pemainnya siapa aja nih, pemain kosmetik nih. Nah, saya mungkin nggak terlalu familiar dengan pemain kosmetik ya. Mungkin ada Viva, ada Mustika Ratu, ada apa lagi di situ, mungkin ada MS Glow, ada apa lagi gitu ya. Nah, kalau kita bicara market size, berapa besar pangsanya? Mustika Ratu berapa persen? Viva berapa persen? Tadi ya MS Glow berapa persen? Dan lain-lain gitu ya. Citra berapa persen? Ya. Nah, itu disebut market share. Gitu. Nah, ini contoh market share nih. Jadi dari 100%, ya data 2018, Samsung ternyata 19%.
Huawei 14%, Apple 12%, ini data dunia ya. Oppo 9%, Mi 9%, Vivo 8%, Realme waktu itu 0%, artinya 0, sekian persen gitu ya. Dan others artinya adalah merek lain-lain, dikumpulin semua gitu ya, 29%. Nah, di sini kita tahu nih siapa market leadernya, siapa yang topnya, dan sebagainya gitu. Jadi kita tahu keunggulan mereka, ya. Siapa yang menguasai pasar, ya, siapa yang menggerakkan pasar. Gitu. Dan tentunya setiap quarter berubah-ubah, tergantung penjualan mereka, tergantung tingkat penjualan mereka. Nah, contoh yang lebih gampang kita lihat kalau misalnya dibikin bunderan seperti ini kan lebih gampang bacanya kan. Nah, Samsung 20%, Apple 11% dan sebagainya. Ini data lama ya, data terbarunya saya belum update berapa gitu. Nanti kalau teman-teman penasaran iseng-iseng, teman bisa googling aja market share smartphone misalnya gitu di dunia. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara market share, kita bicara pasar ya, pasar bisnis kita, maka di dalamnya itu adalah ada bisnisnya kita, pangsanya kita. Gitu. Di market size ini nih. Market size ini adalah penjualan yang sudah terjadi. Penjualan sudah terjadi. Ada pasarnya kita, ada pasarnya kompetitor, dan kompetitor yang lain banyak-banyak. Nah, jangan lupa di luarnya ada market potensial. Gitu, ada market potensial. Artinya adalah orang-orang yang belum pernah pakai produk atau jasa sejenis. Gitu loh. Orang-orang yang di luar marketnya. Misalnya kalau kita bicara bisnis sepatu, berarti orang-orang yang nggak pernah beli sepatu. Nah, itu berarti ada di market potensial. Gitu. Nah, untuk di tataran kita belum bicara market potensial dulu. Ya, kita masih bicara market size. Karena perang di market size sendiri aja itu masih gede banget kuenya. Ini untuk teman-teman supaya tahu aja, gitu ya. Nah, apa pentingnya tuh kita tahu market share ya dari segala macam. Nah, supaya kita tahu nih kita memposisikan diri di mana bisnis ini. Nah, jadi ada beberapa posisi yaitu disebutnya market leader, market challenger, market follower dan market niche. Ya, market niche. Nah, market leader biasanya pangsa pasarnya lebih besar. Nah, karena dia seorang leader, maka tugas dia adalah melakukan inovasi terus-menerus supaya dia berada di depan gitu kan. Berarti kan dia harus lari ke depan lagi terus. Nah, tugas dan melakukan inovasi. Melakukan inovasi terus-menerus supaya dia tetap berada di depan. Nah, kalau market challenger berarti kan ini hampir sama nih. Ya, kalau di dunia tuh istilahnya Coca-Cola dengan Pepsi gitu kan, setara gitu kan. Jadi tugas challenger juga melakukan inovasi, diferensiasi, inovasi yang berbeda sehingga mereka bisa kadang ini naik, kadang ini naik, kadang ini naik. Jadi mereka bersaing gitu ya. Nah, ketika ada bisnis yang menjadi market follower, maka tugas dia bukan melakukan inovasi, tapi tugas dia adalah mengcopy gitu ya. Market leader dan market challenger ini mereka ngapain nih gitu ya. Karena dia follower, dia ngikut aja, dia ngikut. Mereka punya teknologi ini, kita ngikut, Nah, kekuatan mereka adalah mereka harus inovasi di bidang harga, pricing. Jadi nggak mungkin mereka bersaing dengan harga yang sama kalau mereka adalah masuk ke follower, kecuali mereka challenger. Tapi kalau mereka follower, biasanya mereka bermain di harga, efisiensi, biaya. Itu menjadi keahlian mereka. Jadi dari sisi inovasi mereka meniru, tapi yang mereka lakukan inovasi adalah inovasi dari sisi biayanya, bagaimana cara menekan biaya. Nah, market needs ini dia mengambil market yang totally different, market yang nggak terlalu dilihat oleh market leader ini, gitu ya. Jadi dia mengambil market yang totally different. Misalnya kalau semua orang mengambil bisnis fashion orang dewasa atau fashion dunia kerja, tiba-tiba ada satu bisnis yang saya bisnis fashion khusus untuk manula misalnya gitu, khusus untuk orang lanjut usia gitu ya. Nah, itu market niche tuh namanya. Nah, pasti muncul pertanyaan, kalau market niche nggak gede dong? Belum tentu. Maka itu kenapa penting kita harus hitung angkanya. Jadi kita bisa bilang bisnisnya itu market size-nya besar atau enggak setelah kita hitung angkanya gitu. Balik lagi bisnis secara data. Jadi kalau kita bilang, bisnisnya bagus, berdasarkan apa kita bilang bagus? Datanya mana? Gitu. Nah, tadi itu aktual data. Ya, aktual data biasanya kalau kita nggak punya kekuatan lah untuk nyari aktual data ya, karena kita harus beli atau kita melakukan survei sendiri, gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengekstrapolasi data. Nah, ini yang saya pengen teman-teman lakukan ekstrapolasi data, yaitu hitung-hitungan manual, ya, hitung-hitungan manual dengan asumsi-asumsi tertentu, ya. Belum tentu mendekati 100%, juga mungkin bisa agak menyimpang, tapi nggak apa-apa, minimal kita ada gambaran. Kita ada gambaran, nanti dari data itu kita perbaiki, dapat data baru kita perbaiki.
ya. Nah, contoh ekstrapolasi data seperti ini. Jadi di kota Jatinangor ada 50.000 mahasiswa aktif. Ini kita ngambil dari data bisnisnya Mas Taufan waktu itu ya, yang dia bikin restoran ayam goreng di Jatinangor gitu ya. Nah, marketnya Mas Taufan adalah mahasiswa aktif yang ada di kota Jatinangor. Nah, karena aktifnya mahasiswa, maka Coach Taufan menghitung mahasiswa ini berarti kan di universitas. Ada berapa universitas di Jatinangor? Kalau nggak salah waktu itu ada 5 dari universitas. Nah, di rata-rata masing-masing universitas ada berapa mahasiswa aktif setiap tahunnya. Oh, ada 10.000 gitu. Nah, dapatnya 50.000. Nah, kemudian disurvei, ditanya-tanya per mahasiswa, kamu kalau makan siang ya, makan siang di rumah makan, kamu keluar duit berapa? Oh segini, oh segini, oh segini. Nah, kemudian di rata-rata dapatlah angka 25.000. Ya, jadi per mahasiswa sekali makan siang 25.000 gitu ya. Nah, 25.000 dikali 50.000 dijadikan setahun. Nah, dapatlah market size bisnis rumah makan di Kota Jatinangor yaitu 400 miliar per tahun. Nah, 400 miliar ini kemudian dibagi-bagi nih, ada yang ke ayam goreng lah, ada yang mungkin ke rumah makan soto, ada yang mungkin ke rumah makan Sunda, dan sebagainya. Nah, jadi dapat nih market size-nya nih. Jadi kita tahu nih, potensi bisnis saya di Jatinangor, kalau saya mau menguasai, itu bisa sampai 400 miliar per tahun. Layak untuk dijalanin? Layak untuk dijalanin. Oke, jadi gitu ya. Nah, jadi itu tentang pertanyaan nomor 4 ya. Jadi, how big is the market? Nah, itu penting tuh. Nah, ada pertanyaan dulu nggak seputar how big is the market? Sebelum saya masuk pertanyaan kelima. Nah, tadi ya dari Bu Ika ya, punya data tapi nggak tahu nih cost mau diapain. Nah, itulah kadang kita bingung nih, punya data tapi nggak tahu mau diapain. Nah, nomor satu adalah kita harus tahu dulu, bisnis saya mau kemana, bisnis saya mau dibawa kemana. Ya, jadi makanya kita penting punya bisnis plan. Ketika bisnis saya mau dibawa kemana, maka saya akan cari data, gitu ya. Misalnya, saya mau bikin bisnis baru, tujuan saya adalah mau validasi produk, misalnya gitu. Maka data yang saya perlukan adalah data memvalidasi produk. Gitu, berapa orang yang saya tanya. Nah, ketika saya tanya ke siapa, ke pria atau ke wanita, usia berapa, terus masuk skala ekonomi berapa dan sebagainya. Jadi kita harus punya tujuan dulu sebelum kita nyari data, gitu. Ya, ada pertanyaan untuk cari data? Silakan. Cara nyari data-data gitu gimana, Coach? Googling ya, googling. Kita googling aja. Hypothetical market tadi boleh jelaskan lagi, Coach, gimana bedanya? Itu berdasarkan persentase market share, gitu ya. Biasanya ini kita ambil dari sales ya, sales. Jadi top sales 1, top sales 2, top sales 3 itu biasanya market leader dan challenger. Mereka saling saling beradu gitu ya. Nah, market follower biasanya di bawah mereka, di bawah mereka. Terus market niche biasanya lebih kecil pastinya, karena marketnya kan lebih niche. Gitu. Jadi market leader dan market challenger ini adalah mereka yang berada di, kalau kita bilang perlombaan ya, mereka yang berada di depan, mereka berlomba-lomba, makanya kayak mereka inovasi terus gitu ya, supaya selalu ada di depan. Kok jadi mirip iklan apa tuh ya? Selalu terdepan, ya, selalu terdepan lah isinya gitu. Nah, market follower tugasnya adalah ngekor aja dia, ngekor kemana gitu. Nah, supaya dia ngekor, dia kan harus efisiensi. Dia harus efisiensi. Jadi dia harus efisiensi biaya. Ya, market niche lain lagi nih, yang ini ke Bogor, dia bisa ke Jogja sendiri gitu. Lain ke mana-mana sendiri, semaunya dia gitu. Market niche. Itu. Ngambil pasar yang tidak dilirik oleh orang lain. Mungkin menarik, saya pernah diceritain ya, dulu, ini udah beberapa tahun yang lalu, Coca-Cola itu sangat kuat di Indonesia itu di berbagai macam kota. Tapi entah kenapa di Jakarta jalur distribusinya lemah. Entah kenapa jalur distribusinya lemah di Jakarta. Ya. Nah, kemudian ada satu buah merek yang melihat itu gitu. Dan akhirnya dia masuk khusus hanya di Jakarta aja. Dia masuk ke Jakarta. Dan dia mencoba untuk membangun jalur distribusi di Jakarta. Dan itu lumayan berhasil. Ya, walaupun kalau sekarang akhirnya Coca-Cola sudah berhasil comeback ya, udah berhasil mengatasi jalur distribusi dan udah benerin lah istilah gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini adalah dia market niche nih, dia melihat celah di mana raksasa-raksasa itu nggak lihat gitu. Raksasa-raksasa itu nggak lihat, saya masuk dulu ke sini gitu. Mencari celah. Oke, ada pertanyaan jauh ini? Bisa cari ya yang bisnisnya
bakso misalnya, cari aja data pemakaian daging ya, data kependudukan gitu, data kependudukan, cari di bps.go.id bisa. Kalau Anda ada asosiasi, biasanya asosiasi juga mengeluarkan data itu di Google, apalagi BPS. Kalau misalnya teman-teman kadang disuka dikirimin dari Nielsen gitu ya, PDF dari Nielsen di grup, di WhatsApp grup kadang suka dikirim-kirim kan. Nah, Nielsen itu salah satu lembaga yang tugasnya adalah, pekerjaannya adalah mengambil data, melakukan survei, ngambil data dan kemudian dianalisa data dan dijual gitu ya. Nah, mereka suka kasih report gratis. Jadi kulit-kulitnya aja gitu ya. Detailnya mereka jual, kulit-kulitnya suka dikasih gratis. Nielsen gitu. Kita di SBM juga ada beberapa teman-teman yang bisnisnya jasa surveyor data. Gitu. Balik lagi, nggak masalah marketnya, niche kah, leader, challenger, yang penting itu datanya. Ini dari Bang Ifnaldi ya. Kalau bisnisnya sudah terlanjur mulai, kemudian setelah tahu bahwa marketnya niche, bagaimana coach? Apakah harus pindah bisnis? Enggak juga. Yang penting di sini adalah cari tahu dulu datanya. Jadi market niche Anda ini, pangsa pasarnya itu seberapa besar, potensi pasarnya itu seberapa besar gitu. Market size-nya berapa besar. Nah, itu dulu yang harus kita cari tahu. Nah, kalau itu kita sudah tahu, worth it nggak untuk kita jalanin. Dari data itu baru kita sambil keputusan, oh ternyata duitnya nggak segede itu, ternyata marketnya nggak segede itu. Ya udahlah, daripada capek-capek, ya udah, saya jadiin hobi aja, atau biarin ada aja gitu. Tapi saya mungkin fokus ke market yang lain. Nah, artinya yang perlu saya lakukan adalah saya melakukan penetrasi pasar baru gitu ya. Nah, itu kan strategi targeting yang kemarin ya. Saya melakukan penetrasi pasar baru, masuk ke pasar baru. Atau mungkin orangnya mungkin nggak banyak, tapi potensi penjualannya bisa besar. Nah, itu kan lain cerita tuh. Ya, jadi oke, tugas saya adalah memperbanyak pembeliannya dia, gitu. Yang selama ini dia belinya sekali, akhirnya saya beli bisa 3 kali, bisa 4 kali. Nah, itu juga strategi kalau kita punya data. Gitu. Berarti kita maksimalin di repeat order ya, Coach, kalau misalnya pasar kecil. Ya, tapi tergantung market pasar kecil itu punya potensi pembelian yang besar nggak. Kalau pasarnya kecil, terus kemampuan belinya juga kecil, nah itu kan nggak kuat untuk bisa beli berkali-kali. Nah, tapi kalau dia pasar kecil tapi punya kemampuan belinya lebih besar, nah kita bisa dia belinya lebih banyak, lebih sering, atau beli produk-produk lain gitu. Nah, itu berdasarkan karakteristik data, penting makanya. Oke, kalau kita selanjutnya pertanyaan 5 ya. Nah, jadi di pertanyaan kelima ini, what factor will impact the business? Jadi, faktor-faktor apa aja yang akan mengaruhi bisnis? Nah, ini faktor yang ada di luar bisnis kita ya, faktor yang di luar bisnis kita. Nah, jadi ada beberapa faktornya, ada 7. Pertama, faktor makroekonomi. Ya, kita tahu makroekonomi, kekuatan kemampuan ekonomi masyarakat itu pasti sangat mempengaruhi bisnis kita. Nah, terutama zaman sekarang nih, pandemi ini pengaruh banget. Kemudian faktor pemerintah, aturan-aturan pemerintah. Contohnya kayak kemarin kita kena PPKM. Itu kan pengaruh banget tuh. Nah, tapi sebenarnya sebelum pemerintah melakukan PPKM, kita sebagai pengusaha sudah menjadi tugas kita untuk mengamati, untuk memantau pemerintah apa yang akan dilakukan nih terhadap COVID ini. Gitu, kayak saya ke klien-klien kita, ke alumni-alumni kita yang dekat, kita udah bilang, di luar sana negara-negara sudah melakukan lockdown. Jadi kita sudah wanti-wanti Indonesia juga akan ada kemungkinan melakukan lockdown. Waktu itu kita nggak tahu yang namanya PPKM, pembatasan PSBB atau apa, kita nggak tahu. Kita tahu istilah luar kan lockdown. Nah, kita wanti-wanti nih, ada kemungkinan Indonesia juga akan melakukan lockdown. Gitu. So, saat itu terjadi, kita harus melakukan sesuatu. Nah, kita rekomendasi teman-teman cut semua biaya-biaya yang nggak perlu. Cut semua biaya-biaya yang nggak perlu, semua biaya-biaya yang nice to have, yang kalau bagus sih, wah yang ekstra nggak, cut semuanya. Jadi jadikan biaya-biaya yang esensial aja, ya, untuk core bisnisnya. Jaga cash sebanyak-banyaknya, tagih hutang-hutang segala macam, ya. Pokoknya simpan cash gitu.
Ya, kayak saya sendiri, saya pribadi, ketika saya tahu itu, saya negosiasi sama kantornya kita, karena biaya kantor kan, sewa kantor kan gede. Nah, saya pikir kalau lockdown, kantor nggak kepake, biaya besar ngapain? Mendingan duitnya bisa saya pakai untuk advertising dan lain-lain. Saya negosiasi, tutup kantor, gitu. Putuskan work from home semua. Padahal saat itu belum Indonesia belum memutuskan bakal ada PSBB atau work from home, belum. Tapi kita sudah harus bisa melihat gitu ke sana. Nah, makanya itu penting. Makroekonomi kita lihat COVID terjadi, government akan lakukan ini. Nah, itu jadi harus kita lakukan tuh. Ya, aturan-aturan pemerintah. Nah, pemerintah ini bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Jangan-jangan teman-teman tadinya berada di satu daerah yang jalannya bagus, tiba-tiba pemerintah ada wacana mau bikin jembatan layang depan. Nah, itu kan teman-teman harus tahu tuh. Berarti jauh-jauh hari teman-teman harus cari lokasi baru. Karena kalau nanti jembatan layang jadi, toko teman-teman jadi ketutupan, orang-orang nggak bisa datang lagi. Nah, itu harus kita hadapi. Nah, seperti itu. Kayak dulu, waktu saya bekerja di dunia pertambangan, gitu ya, pemerintah pada saat itu sudah mewacanakan bahwa bahan tambang di Indonesia tidak akan lagi bisa diekspor keluar bahan tambang mentah. Jadi harus diolah di Indonesia baru bisa dikirim keluar. Nah, dari sekian banyak pengusaha, banyak yang bilang, oh cuma wacana, nanti juga berubah lagi, nanti juga ini, nanti juga itu gitu. Tapi ada satu pengusaha yang saya lihat yang pinter nih, smart nih. Jadi ketika dia mendengar wacana itu, dia mulai bikin smelter, ya peleburan, ya. Nah, bikin smelter itu kan nggak cepat, butuh waktu juga setahun lebih gitu kan. Nah, dia sudah mempersiapkan tuh. Nah, akhirnya smelternya jadi dan memang nggak berapa lama pemerintah mensahkan gitu bahwa kalau bahan tambang harus keluar, harus diolah dulu di Indonesia. Artinya apa? Smelter dia langsung rame. Gitu. Nah, dia bisa melihat itu. Nah, makanya dia tinjak lanjuti. Makanya kita penting nih harus tahu faktor-faktor luar kita. Nah, kalau kita nggak melihat faktor-faktor ini, jangan kaget kayak kita lagi jalan-jalan santai gitu, kita nggak lihat kiri dan kanan, tiba-tiba ada truk nabrak kita, jeder, habis bisnis kita. Nah, itu makanya kenapa penting selalu baca data, antisipasi. Gitu. Kompetitor juga sama. Kompetitor kita harus tahu kompetitor kita, baik kompetitor langsung, kompetitor tidak langsung. Kita harus cek nih apa yang mereka lakukan, pricing mereka gimana, kapan mereka kasih promo-promonya seperti apa. Kita harus tahu luar dalamnya mereka. Gitu. Kalau Pak Budi cerita sampai merek kolornya, kalau perlu Anda harus tahu. Gitu ya. Jadi karena penting kompetitor. Karena akan sangat mempengaruhi. Karena namanya kompetitor, ini kan bersaing untuk mengambil market yang sama, kuenya ini, mereka berusaha mengambil kan, berusaha mengambil marketnya kita. Jadi kita perlu tahu nih mereka mainnya apa, seperti itu. Supaya kita bisa counter. Gitu, kan? Supaya kita bisa jaga. Begitu juga dengan NGO. Nah, NGO itu ada lembaga masyarakat, ormas gitu ya. Nah, ada nggak ormas-ormas yang bisa mengganggu bisnis Anda atau malah mendukung bisnis Anda? Oh ya, tadi saya lupa cerita di depan. Jadi, core environment ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, kalau kita bicara pengaruh, itu ada dua. Pengaruhnya bisa positif, pengaruhnya bisa negatif. Jadi, sebenarnya pengaruh ini sifatnya netral, tergantung bagaimana kita mengantisipasinya. Gitu ya. Jadi, pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Nah, begitu juga dengan ormas. Nah, ormas-ormas di luar sana ada nggak yang bisa mengganggu bisnisnya Anda? Ya, kalau misalnya Anda bikin roti seksi gitu ya, di gambar depannya ada cewek pakai bikini seksi gitu. Nah, saya yakin itu pasti nggak lama bisnis Anda banyak yang di demo itu. Nah, jadi hati-hati gitu. Tapi kalau misalnya bisnis Anda ternyata bisnis Anda ramah lingkungan, bisa menyelamatkan, bisa menghemat air gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa cari ormas-ormas yang sadar lingkungan, yang go green, yang memberikan layanan masyarakat tentang air, tentang kesehatan, tentang kebersihan. Nah, Anda tandem dengan mereka gitu loh. Anda bisa mungkin kerjasama dengan mereka bikin campaign tertentu. Nah, kayak waktu itu kita punya salah satu alumni kita, Valo, ya ada cuci mobil tanpa air, ya Valo cuci mobil tanpa air. Ya kita pakai duta besarnya waktu itu saya lupa namanya, si Slankers itu loh, duta air pada saat itu. Nah, kita bersinergi dengan dia, mensupport Valo ini. Kenapa? Karena ini save water. Jadi kita kampanye save water gitu. Itu kita angkat ya untuk bantu brand kita. Ya gitu. Nah, kemudian ada faktor supplier. Nah, supplier juga sama. Gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan supplier ini apakah
jangan sampai bisnis Anda itu kehabisan bahan baku gitu ya. Jadi Anda harus bisa antisipasi ya 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan bahan baku bisnis saya aman nggak dari sisi harga, dari sisi kualitas ya, dari sisi ketersediaan gitu, terjaga gitu. Kemudian dari sisi konsumen ya, ini yang salah satu yang paling penting. Apakah konsumen akan berubah? Nah, di COVID ini konsumen banyak sekali berubah. Nah, tadi saya udah kasih beberapa slide tambahan, habis ini saya akan cerita perubahan-perubahan konsumen gitu ya. Nah, kemudian dari sisi teknologi, ada nggak perubahan-perubahan teknologi yang bisa mengganggu bisnis saya atau malah membantu bisnis saya? Kalau kayak bicara Gojek, teknologi apps, mungkin tukang ojek yang konvensional itu malah mengganggu. Tapi tukang ojek yang sadar aplikasi, dia bilang, wah dengan ini saya malah dapat orderannya banyak gitu. So, teknologi bisa membantu atau bisa membunuh, tergantung Anda. Gitu. Jadi, dari ketujuh faktor ini, teman-teman perlu cek dampak positif dan dampak negatif. Apakah ada kejadian-kejadian yang bisa memberikan dampak positif, atau ada kejadian-kejadian yang akan bisa memberikan dampak negatif. Nah, setelah Anda tahu, jangan berhenti di situ. Anda harus tulis yang namanya mitigasi. Mitigasi itu adalah tindak lanjut. Apa yang akan saya lakukan? Gitu. Setelah saya tahu, apa yang akan saya lakukan? Karena itu yang paling penting tuh. Pengusaha kalau di tataran tahu doang, nggak akan jadi apa-apa. Pengusaha harus berada di tataran action, tindakan. Jadi setelah saya tahu itu, apa yang akan saya lakukan? Gitu ya. Nah, yang core environment, pokoknya pertanyaan 4, pertanyaan 5 mau pertanyaannya, bahannya tuh sedikit sebenarnya. Ini pertanyaan 5 aja udah selesai sebenarnya. Nah, ini saya akan kasih beberapa tambahan gitu ya. Jadi dari sisi konsumen kita ya, sekarang itu terjadi shifting ya, pergeseran kebiasaan dari sisi konsumen kita. Nah, salah satunya adalah fenomena food delivery gitu. Kalau dulu restoran isinya adalah pelanggan, sekarang restoran isinya adalah baju hijau semua gitu. Nah, kemarin ini saya mau lagi di Bali cerita ya, Kempinski yang salah satu hotel mewah di Bali ya, di depan Kempinski itu ya baju hijau semua. Artinya apa? Bahkan customer se-elit Kempinski, mereka pun belanja makanannya lewat ojol ya, lewat ojek online, GrabFood, GoFood, ShopeeFood atau apa itu. Jadi melakukan shifting tuh dari level A sampai level C gitu ya. Saya nggak tahu dia sama E, tapi dari level A sampai level C shifting ke online gitu ya. Pembelian makanan secara online. Ya nggak lagi datang ya, tapi lebih banyak delivery online gitu. Shifting. So kalau bisnis Anda terpengaruh terhadap ini, mungkin Anda harus melakukan sesuatu nih. Apalagi. Nah, karena kita banyak juga orang-orang yang nggak bisa makan di luar, ya terbanyak batasan kemarin itu ya. Ini nih file-file ini, contoh-contoh ini tuh, ini adalah contoh-contoh yang saya buat waktu itu bulan April atau Mei. Jadi ini agak data lama ya. Karena waktu itu saya cerita tentang shifting customer di masa pandemi. Ya, sekarang mungkin sudah mulai ada dibuka ya. Saya belum tahu update terbarunya, gitu ya. Tapi ini kita pakai asumsi data PPKM. Gitu ya. Nah, ketika terjadi pembatasan PPKM, orang-orang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa makan di tempat. Nah, orang-orang otomatis harus makan di rumah. Nah, maka salah satunya solusinya adalah memberikan mereka sesuatu yang bisa mereka makan di rumah, gitu ya. Nah, Hokben mengeluarkan ready to eat meals. Jadi makanan ini dalam kemasan sebenarnya sudah matang. Jadi kapan ini masukin ke dalam lemari es, kapanpun mereka mau makan, mereka tinggal angetin doang. Gitu. Mereka tinggal angetin doang. Kenapa? Karena customer ya, kalau beli sedikit sekali makan mungkin kebanyakan, kalau beli ini mereka bisa simpan. Bisa jadi kayak kemarin ini restoran-restoran jam 7, jam 6 sudah harus tutup, bahkan yang buat delivery. Ya, jadi jam 6, jam 7 udah harus tutup buat delivery. Jadi kalau orang saya lapar malam-malam, nggak bisa delivery lagi saya. Nah, ini bisa jadi solusi. Gitu ya. Jadi saya taruh kulkas, kalau malam-malam saya lapar, saya punya ready stock makanan, tinggal saya angetin. Ini juga jadi solusi. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh data juga nih, sumbernya diambil dari Kantar. Gitu ya. Jadi di sini dibilang bahwa ini data, balik lagi ini data PPKM ya kemarin ya. Hampir 80% Indonesia berada di dalam rumah, waktunya berada di dalam rumah. Ya, perilaku online ada mengalami kenaikan, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Mengalami kenaikan, tapi tidak ada, maksudnya shifting major swing gitu ya.
Terus lifestyle choice impact behavior in big cities. Jadi di kota-kota besar orang-orang lebih cenderung ke gaya hidup yang sehat, lebih prioritas gaya hidup yang sehat. Nah, terjadi financial stress di mana-mana ya, financial stress di mana-mana. Nah, ini datanya nih 79% meluangkan waktu di rumah, 30% lebih banyak nonton TV, ya 10% pindah ke shopping online, 43% mengurangi makan di luar, lebih banyak memasak, 16% online edukasi naik 16%, 56% minum jamu, minum vitamin, ya. 38% khawatir terhadap pekerjaan dan penghasilan mereka, 26% mengurangi mengurangi expense gitu ya, supaya bisa nabung, supaya bisa nyimpen. 20% memikirkan untuk tidak mudik gitu ya. Berarti 80% mikir tetap mau mudik. Ya, ini data sebelum mudik yang 2 tahun lalu ya. Nah, ini contoh aja nih dari Mas Yuswo ya, ada terjadi 100 prediksi perubahan new normal setelah COVID. Ya, saya nggak baca ini. Ini intinya bakal terjadi perubahan customer, perubahan kehidupan karena COVID. Ya, jadi kita jangan berharap sama. Nah, pandemik merubah segalanya. Ya. Tahun 2020 kita menghadapi perubahan besar pada tataran teknologi, politik, regulasi, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Nah, perubahan yang pertama, ya, vital driver of change. Pergeseran industri sangat ditentukan oleh penyebaran virus COVID-19 dan kemampuan pemerintah dalam menetapkan regulasi sosial ekonomi dan menjelaskan proses vaksinasi massal. Jadi vaksinasi massal ini sangat penting, sangat penting. Para ekonom, para investor, para pemain-pemain besar, semuanya masih menunggu vaksinasi massal ini selesai, gitu ya, baru mereka ekonomi bisa jalan lagi. Makanya kenapa pemerintah sangat penting vaksinasi massal, gitu ya. Target yang mau dicapai adalah 2 juta vaksinasi per hari. Begitu vaksinasi mencapai 2 juta, ekonomi, investor dari luar segala macam akan mulai masuk lagi ke Indonesia, gitu. Makanya ini menjadi satu hal yang penting yang perlu kita lihat juga, karena ini akan sangat mengaruhi ekonomi kita. Gitu. Nah, juga di masyarakat tuh ada anxiety, ada kecemasan gitu ya. Pandemi menimbulkan rasa cemas dan rasa takut luar biasa di kalangan konsumen dan masyarakat. Mereka takut kehilangan nyawa, mereka takut kehilangan pekerjaan, mereka takut kehidupan sosialnya hilang gitu. Dampaknya beragam dari konsumen yang 100% isolasi hingga yang ekstrim tidak peduli. Dampaknya beda-beda, tapi tetap semuanya merasakan ketakutan. Makanya begitu PPKM ini mulai diturunkan, orang-orang yang takut ini mungkin akan menggila. Istilah menggila adalah mulai traveling, mulai makan, mulai belanja, mulai ketemu dengan teman, mulai hangout dan sebagainya. Nah, itu kita harus prediksi. Nah, itu yang harus kita lihat gitu ya dalam bisnis teman-teman. Pengaruhnya apa? Nah, pandemi kemarin menciptakan yang namanya stay at home economy. Ya, ekonomi di rumah ya, orang-orang bekerja di rumah, orang-orang berbisnis dari rumah. Gitu. Ini gaya hidup yang ada di rumah. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berbisnis dari rumah. Gitu. Nah, jadi ini mungkin juga bisa mengaruhi nih apakah klien Anda, customer Anda juga di rumah aja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, stay at home economy, ini ada datanya juga. Ini datanya saya ambil dari Mas Yuswo Adi ya, Mas Iwo. Nah, standar customer berubah. Ya. Customer sekarang maunya kebersihan, yang bersih, ya. Mereka mau yang low touch, nggak banyak sentuh, ya. Mereka mau yang less crowd, nggak banyak ketemu dengan orang karena takut tadi itu, dan low mobility karena di rumah aja. Ya. Tapi pendapat saya pribadi, mungkin di akhir 2021, di mana atau di awal 2022 di mana vaksinasi massal sudah mulai jalan ya, orang-orang mulai standarnya akan sedikit shifting, mereka mulai mau mencari crowd lagi dan mereka mau mulai mobility. Tapi tetap dua yang akan tetap signifikan bertahan yang menurut pribadi saya adalah hygiene dan low touch ini gitu. Ya. Oke, jadi terjadi yang keempat adalah terjadi percepatan digitalisasi seperti ini Zoom. Saya mengenal Zoom ini sudah sekitar 5-6 tahun yang lalu. Kalau teman-teman lihat di YouTube saya udah mulai pakai Zoom dari 5-6 tahun yang lalu, udah bikin webinar. Tapi pada saat itu nggak banyak yang paham ya. Jadi sulit mendapatkan peserta gitu ya. Peserta itu aja. Tapi dengan ini teman-teman
semua jadi tahu Zoom gitu ya. Yang tadi nggak pernah belanja online, sekarang jadi belanja online. Netflix yang tadinya mungkin orang Indonesia ada nonton TV aja ya, tapi karena di rumah akhirnya mereka langganan Netflix juga, Disney Plus dan sebagainya. Jadi percepatan akselerasi digital ini menjadi salah satu faktor, dan kedepannya digitalisasi ini akan menjadi lebih besar lagi. Gitu. So salah satu yang penting untuk harus saya share teman-teman adalah go digital itu menjadi sangat penting, gitu ya. Kita berada di abad virtual menurut saya. Berkat pandemi ini kita berada di abad virtual. Tapi tentunya karena banyak orang yang mandek selama setahun 2 tahun di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, nanti akan ada sedikit satu periode waktu di mana orang-orang mulai menggila, kayak balas dendam gitu. Tapi setelah balas dendam itu selesai, mereka akan balik lagi ke normal, di mana virtual tetap akan bertahan, menurut saya gitu. Digitalisasi tetap akan bertahan. Ya, percepatan e-commerce, ya, e-commerce juga ini pasti akan terus bertumbuh. Orang-orang mulai akan jadi semakin terbiasa, yang tadi nggak bisa belanja di mana-mana, tiba-tiba belanja di e-commerce, dan ketika belanja e-commerce mereka ngerasain, oh ternyata gampang ya, ternyata mudah ya, dan sebagainya. Jadi ini akan meningkat lagi. Terus kemudian percepatan dari sisi omnichannel. Omnichannel itu apa? Omnichannel itu adalah orang-orang online dan offline itu menjadi sinergi, gitu ya. Jadi online dan offline jadi sinergi, nggak terpisah, gitu ya. Misalnya contoh yang omnichannel itu seperti ini. Jadi saya belinya online, tapi saya pick up ke tokonya. Terus nanti juga akan muncul toko-toko yang nggak punya kasir, jadi juga menggunakan teknologi. Di Jakarta itu kita punya JDIDX di Pantinda Kapuk, di mana benar-benar nggak ada kasir. Jadi Anda ambil barang, Anda masuk ke check-in pakai aplikasi, terus nanti Anda ambil barang, Anda masuk ke sebuah ruangan, nanti ruangan itu akan meng-scan seluruh tubuh Anda, jadi semua barang yang Anda ambil akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi ketika Anda keluar, aplikasi Anda langsung kena di-charge untuk bayar. Nah, salah satu yang penting kalau Anda adalah produsen atau adalah pabrik manufaktur, supply chain karena kita global disruption karena COVID, itu akan terjadi disrupsi. Akan ada negara-negara yang mengalami ditutup jalurnya. Kayak ambil contoh sekarang kayak Vietnam. Vietnam lagi tutup. Nah, sekarang banyak manufaktur Indonesia yang kebanjiran order nih. Karena Vietnam ditutup, negara-negara yang butuh bahan baku lagi nyari ke Indonesia. Nah, itu salah satunya tuh. Ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Anda harus cek juga nih, lintas negara yang kalau Anda manufaktur, lintas negara mana yang sering, apakah mereka akan lockdown atau enggak, Anda harus cek. Kalau mereka lockdown, Anda harus ambil kesempatan untuk ngambil marketnya mereka. Itu jadi mungkin bahan hari ini ya, saya share. Oke, kita tanya jawab Coach Ferdi. Ya, boleh teman-teman. Terima kasih Coach Ferdi udah menyampaikan materi hari ini. Jadi teman-teman boleh langsung open mic-nya ya yang ingin bertanya. Ya, silakan. Saya dong Kak Ika. Boleh, silakan. Kami nanti. Makasih Kak Ika. Coach Ferdi yang ingin saya tanyakan. Ternyata untuk menjalankan sebuah bisnis itu kita perlu banyak pengetahuan tentang bukan hanya tentang ilmu bisnis tapi juga tentang perkembangan dunia, negara bahkan dunia gitu ya Coach ya. Nah, dengan kemampuan UMKM yang belum sedemikian rupa, lalu bagaimana Coach untuk bisa mengetahui tentang ini secara nasional maupun secara global? Perubahan-perubahan apa yang akan terjadi? Jadi, ya, makasih. Jadi kalau buat teman-teman, karena balik lagi market teman-teman ada di mana gitu kan. Kalau market teman-teman lokal, minimal teman-teman harus tahu nih perubahan-perubahan yang terjadi di lokal area seperti itu. Kan teman-teman ketemu dengan asosiasi, maksudnya dengan teman-teman lain yang sejenis di bisnisnya di daerah situ kan, suka ngumpul ngobrol. Nah, ketika ngumpul-ngobrol, teman-teman diskusi, customer you gimana sekarang, ada terjadi apa segala macam. Jadi dari situ kita dapat data langsung real di lapangan. Jadi istilah menggosip, tapi gosipnya gosip bisnis gitu. Itu bisa lakukan. Nah, terus bagaimana kalau kita mau membaca market global, market ini? Kalau memang bisnis kita nggak terpengaruh, mungkin mulai membiasakan diri dulu aja. Caranya mulai baca-baca berita,
Jadi kalau Anda buka berita, buka Detik Finance, ya, Kontan Finance. Biasanya tuh itu tuh berita-berita untuk para investor. Kalau investor kan pasti pengaruhnya global dan nasional, gitu. Jadi cari tahu dia dari situ. Mulai baca-baca aja dulu. Mungkin nggak ngerti, mungkin nggak relevan, nggak apa-apa, tapi jadi terbiasa, gitu. Jadi terpapar dulu kali ya, Coach ya. Kalau bahas teman-teman di TDA itu, walaupun nggak ngerti, kalau Coach ngomong apa gitu, kadang kita tuh nggak paham ini apa ya gitu. Cuman kalau nanti udah sering-sering dengar, kali jadi terbiasa gitu kali ya, Coach. Terpapar dulu jadi terbiasa. Nah kalau tadi saya ada bahasa yang terlalu tinggi, langsung tanya ya, jangan malu bertanya ya. Justru ini forumnya nih. Ya, kesempatan. Yuk, teman-teman yang lain silahkan. Kita masih punya banyak waktu untuk bertanya. Boleh yang nomor 4 atau nomor 5. Karena menurut saya paling penting ini perubahan market ya, karena COVID ini akan sangat besar. Coach izin bertanya. Kenapa ya? Kalau saya justru pengen nanyanya gini, Coach. Kalau di awal memulai bisnis, kita kan nggak tahu ya data market gitu. Itu yang paling apa namanya? Kalau cari di Google gitu, rasanya kok usaha saya tuh masih kecil banget gitu, belum butuh data itu gitu. Gimana tuh, Coach? Sementara kita pengen bergerak maju gitu, pengen marketnya dibesarin gitu. Ya, nah kan kita perlu tahu nih seberapa besar marketnya, ya kan? Jadi kalaupun kita nggak bisa data yang real, ya kita hitung-hitung manual aja. Caranya gimana? Pertanyaan nomor 2, who has the problem? Siapa calon pelanggan kita? Misalnya calon pelanggan kita adalah ibu-ibu, ya ibu-ibu yang ada di Pekanbaru. Ibu-ibu yang seperti apa nih? Oh, ibu-ibu yang kelas B misalnya. Nah kita hitung aja kelas B itu kira-kira tinggalnya di daerah mana ya? Oh, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Kita coba dihitung itu ada berapa rumah di daerah sono gitu kan yang masuk kelas marketnya kita. Nah, gampangnya gitu aja kita tinggal hitung berapa rumah. Nah, dapat kan dari situ. Nah, jadi hitung-hitung sederhana. Jadi kita mulai mengkait-kaitkan nih. Dari yang pertama, kenali dulu siapa calon pelanggan kita, terus kita kait-kaitkan nih. Tinggalnya di mana, daerah mana. Nah, makanya kenapa nomor 2 spesifik ketika kita bilang misalnya tadi ibu-ibu kelas B. Saya spesifik nanya, mereka tinggalnya di mana? Mereka kalau belanjanya kemana? Nah, seperti itu. Satu lagi dong, Kak Ika, boleh? Itu Kak Zura, desain Kak. Ngelek. Coach Ferdi ngelek barusan. Kak Zura resen Kita juga. tunggu ya, teman-teman. Ya, coba ya. Coba saya matiin ini ya, biar siapa tahu lebih baik. Coach Ferdi boleh diulangi tadi sampai di ibu-ibu di suatu daerah, tinggalnya di mana, kemudian kebiasaannya apa, belanjanya kemana. Nah, sampai situ ngelek tuh, Coach. Oh ya. Nah, jadi dari situ kita tahu spesifik tuh customer kita, datanya berapa. Halo, halo. Halo. Iya, Coach. Masih putus-putus. Ya. Kak Ika di Zura bagus suaranya, Kak. Oh, di Zura bagus. Ya. Silakan. Ada pertanyaan apa? Kak Ika, Zura boleh. Silakan Kak Zura. Ini terkait breakdown. Boleh, Zura silakan bertanya. Iya, pasar kita. Ya, pasar kita kan, konsumen kita. Jadi kalau pertanyaannya mungkin ini Zura belum, kan nanti mau bikin kayak Google Form buat konsumen gitu kan, Coach. Jadi kayak pertanyaan misalnya kan Jura kan bikin brownies ya, berarti kayak pertanyaan berapakah budget yang disediakan untuk membeli cemilan. Dan mungkin itu apakah itu bisa menjawab ini nih konsumen kita kelas berapa gitu, bisa nggak tuh ya, Coach ya?
itu bisa memberikan gambaran, tapi nanti pasti kita akan coba lebih detail lagi karena cemilan yang ada di benak kita belum tentu sama cemilan yang ada di benaknya mereka gitu. Jadi mungkin nanti akan didetailkan lagi. Jadi makin rinci makin bagus ya pertanyaan itu ya coach ya. Iya. Itu bisa dipakai untuk kita dapat gambaran besarnya dulu gitu kan, itu dapat gambar besarnya. Nanti pertanyaan lanjutannya mungkin kita bisa spesifikkan. Kalau Anda beli brownies ya di harga berapakah yang sebentar. Kalau saya yang setelah pertanyaan itu yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan survei ke kompetitor-kompetitor saya. Mereka berada di range harga berapa, gitu ya. Nah, kemudian nanti saya akan melakukan cek survei ke mereka dengan brownies yang seperti ini, gitu kan. Harga berapakah yang masih mereka cocok? Nanti saya akan kasih range harga yang dari saya sendiri. Jadi bukan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan pilihan. Dari harga sekiankah, harga sekiankah, saya kasih mereka pilihan gitu. Buat pertanyaan lanjutannya. Oke, siap coach ya, udah agak kebayang. Jadi kayaknya dibikin Google Form-nya sampai selesai dulu biar sambung menyambung jadi satu dulu ya. Iya. Boleh mungkin nanti juga boleh dimulai lakukan survei interview dulu nih sebelum Google Form-nya jadi. Coba pilih 1 atau 2 orang, ajak ngobrol dulu, interview, ajak ngobrol tentang produk yang sedang lagi dikembangin. Iya, baik coach. Itu sedang berjalan sekarang sedang berjalan coach. Ya. Oke, sudah terjawab Zura. Alhamdulillah sudah Kak Ika. Maaf di sini Suara Zura di sini agak kecil, mungkin jaringan saya nih yang kurang bagus. Oke, Putri mau bertanya, Putri Alicia. Silakan Put. Halo Coach Ferdi. Ya. Mau nanya dong. Kan saya baru 1 bulan ini ya ngeluarin produk baru gitu. Jadi produknya ini berupa roti. Rotinya itu roti legend di suatu daerah gitu. Karena saya berasal dari daerah tersebut, jadi saya itu yang namanya roti legend itu ya emang ngangenin sih gitu. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, itu roti itu B aja gitu, tapi nggak tahu kenapa legend dan ngangenin. Jadi suatu hari saya itu kangen gitu sama roti itu karena saya jauh dari daerah tersebut ya, dari kampung saya lah sebut saja. Jadi terpikir sama saya karena saya pun bisa bikin roti, kenapa ya nggak nyoba aja bikin sendiri. Nah akhirnya saya coba kan dengan rasa dan tekstur yang berusaha sebisa mungkin saya mirip-miripin. Sampai akhirnya saya teskan ke beberapa karyawan saya, tetangga saya, terutama suami saya ya. Suami saya ini juga suka roti itu dan anak-anak juga. Jadi mereka bilang mirip gitu katanya. Ya dapatlah miripnya 85-90% kata mereka. Terus udah gitu saya open order. Jadi ternyata itu peminatnya banyak waktu hari pertama kedua gitu ya. Ternyata dari beberapa hari saya lempar ke pasar, saya berkesimpulan dengan banyaknya peminatnya itu kayaknya banyak nih ternyata perantau dari daerah tersebut yang ada di Pekanbaru ini gitu. Sampai akhirnya udah waktu kita ikut SBM yang pertama kemarin kan saran coach itu kan mendata konsumen ya. Jadi itu dari sekian puluh orang itu saya teleponin lah kan, karena saya kan juga pengen belajar ya. Saya teleponin dan emang rata-rata lebih dari 50% itu adalah mereka yang kangen sama roti itu. Jadi sebagiannya lagi mereka yang kalau kangen berarti udah pernah ngerasa terus kangen gitu. Nah sebagian kecilnya lagi mereka yang udah tahu tapi belum pernah ngerasain gitu. Nyobain. Jadi, ya? Belum pernah nyobain tapi memang gaungnya itu udah gede gitu ya. Jadi mereka yang jauh dari kota itu tapi belum pernah ngerasain beli juga gitu loh. Cuman terpikir sama saya terkait how big tadi the market tadi ya. Saya kan tadinya target marketnya awalnya sih iseng sebetulnya ya karena saya kangen gitu. Jadi saya mikir mana tahu banyak orang yang kangen kan karena kotanya itu kota Medan coach. Di Medan itu tapi tepatnya di Siantar sih ya bukan di Medan. Siantar ya.
Siantar. Jadi kan ternyata banyak juga tuh perantau-perantau Sumatera Utara di Pekanbaru kan. Jadi target market saya yang awalnya iseng itu tercapai dalam waktu sebulan ini gitu. Memang orang-orang yang sebagian besar kangen kan berdasarkan interview saya. Ya. Iya Bang Iwan, roti ganda. Bang Iwan nanya tuh. Nah cuman saya jadi kan akhirnya puyeng sendiri saya. Ini kalau target market saya nih orang-orang yang kangen aja itu kan nggak besar ya Coach ya. Ya, betul. Tapi orang-orang yang kangen ini dalam sebulan itu bisa 3-4 kali order loh Coach. Bagus juga. Nah, cuman ya itu tadi ada juga tadi temen di TDA yang nanya kan, setelah kangen mau diapain gitu. Iya. Jadi saya puyeng jadinya. Gimana dong Coach? Kasih dong saran. Iya. Saya mau nanya udah ditanya sama teman TDA. Kira-kira menurut penerawangan Coach Ferdi bisa nggak ya dibesarin ini usahanya? Soalnya gini loh, ini nama kan pakai nama yang udah ada gitu Coach, yang udah legend gitu. Ya. Karena dengan itu pula kan orang jadi terpancing beli gitu. Oke, kalau ditanya bisa jadi besarin atau enggak, saya juga bingung karena saya nggak tahu datanya kan, datanya seberapa besar. Tapi balik lagi berarti datanya kan harus kita cek ada berapa orang Siantar ya, berarti kan marketnya adalah orang Siantar gitu kan yang ada di Pekanbaru gitu kan. Nah, cuman itu tadi Coach, nggak mesti orang Siantar, ternyata setelah saya interview banyak yang dari luar Siantar tapi masih ruang lingkup Sumut gitu. Berarti tapi balik lagi kalau kita bicara kemarin secara segmentasi, ada segmentasi satu adalah orang-orang Siantar ya kan, karena mereka dominan. Nah, kedua segmentasi orang non Siantar yang pengen mencoba, ya kan? Tapi kan jumlahnya tadi nggak lebih banyak kan, yang lebih dominan kan yang orang Siantar yang kangen gitu kan. Jadi kita melakukan dua segmentasi di situ. Nah, tinggal kita targeting pertama lebih prioritas dibandingkan yang kedua, gitu ya. Nanti kita tinggal hitung gitu berapa. Nah, tipsnya dari saya adalah jadi ketika kita melakukan, kita punya produk, ya strategi produk nih ya. Jadi produk-produk itu tuh ada manfaatnya semua, ada strateginya masing-masing. Jadi ada namanya produk-produk itu adalah untuk mendatangkan orang, ya traffic generator. Jadi produk-produk yang bikin orang, oke, saya ke sana mau beli ini, misalnya karena mau nyobain kah, karena suka kah, karena sehari-hari. Jadi datang tujuannya ke situ gitu ya. Ya misalnya biasa orang-orang bikin produk yang unik-unik gitu untuk narik orang datang gitu, itu namanya traffic generator, produk yang mendatangkan orang, mendatangkan customer baru gitu ya. Nah setelah produk ini customer datang baru, nah kemudian kita biasanya ada beberapa produk, kalau misalnya produk traffic generator ini bisa menjadi yang agak ada yang ini suaranya di saya cuman kencang. Ilham, boleh dibantu Ham matikan mic. Oke, sudah Coach. Ya, soalnya tadi agak kencang. Iya, benar. Jadi kalau misalnya pertama tadi traffic generator, produk-produk yang datangin orang. Nah, kemudian apakah produk yang datangin orang ini bisa menjadi revenue generator gitu, menghasilkan revenue yang banyak, yang besar gitu nilainya. Nah, kalau misalnya bisa bagus, tapi kalau nggak bisa, kita bisa bikin produk kedua gitu, yang bikin revenue generator gitu. Kalau teman-teman yang alumni lama pasti sering dengar cerita Pak Budi tentang coklat rendang, gitu kan. Nah, coklat rendang kan unik kan, orang penasaran, pengen nyoba. Ya, sebenarnya itu adalah produk traffic generator, bikin orang penasaran datang gitu. Oh, ini yang kata coklat rendang ya, waktu dimakan, oh ternyata rasanya nggak enak atau gimana gitu. Saya belum pernah nyobain. Tapi kan bikin orang datang. Tapi setelah orang datang, jangan biarkan mereka cuma beli itu doang. Nah, kita harus tawarkan mereka produk yang menjadi revenue generator. Coklat normal, coklat yang nggak aneh, ya, yang mereka bisa beli kapan aja. Itu menjadi revenue generator. Atau kita punya produk yang ketiga nih, strategi produk ketiga, yaitu margin generator atau profit generator. Ya, produk-produk yang marginnya tinggi, yang menjadi profitnya. Kalau di tempat makan, biasanya minuman itu menjadi margin generator atau profit generator. Ya, profitnya itu bisa lebih besar dari harga dari makanannya biasa gitu. Jadi ada strategi produknya, itu yang harus kita lakukan gitu. Tapi kalau tadi ditanya bisa dibesarin atau enggak, saya nggak tahu karena saya nggak tahu datanya seberapa besar. Tapi kalau seandainya ternyata bisnis Anda niche dan mereka punya kemampuan beli, maka mungkin strategi saya adalah naikkan vertical strategi sales-nya gitu. Jadi daripada mereka datang cuma beli itu doang, setelah kangen ngapain? Tawarkan produk-produk roti yang mereka bisa beli makan sehari-hari gitu. Gitu. Jadi awalnya mereka cuma kangen, tapi selanjutnya mereka bisa beli roti sehari-hari untuk makan sehari-hari. Tujuannya itu, konversi mereka dari datang buat kangen menjadi makan roti sehari-hari. Gitu.
Oke, Coach. Thank you, Coach. Oke, Putri udah terjawab ya kekangenannya dengan roti siantar. Aduh. Jadi dapat insight ya Put, strategi nih dari Coach Ferdi. Oke, kita bacain pertanyaan di kolom komentar ya Coach. Ya. Pertanyaannya dari Kak Puput, Coach nanya dong gimana kira-kira untuk di tahun 2022, COVID kan sudah mulai mereda. Kira-kira food delivery masih tinggi nggak Coach permintaannya? Ya. Food delivery pasti menurun ketika orang-orang sudah bisa makan di luar, menurun. Tapi menurut saya menurunnya hanya sejenak, nggak signifikan, tapi dia akan tetap tinggi. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah kenyamanan baru. Ya, orang-orang menjadi sebuah kenyamanan baru, pesan makanan bisa kapan aja, di mana aja. Jadi menurut saya yang namanya food delivery tetap akan tinggi, tapi mungkin nggak setinggi sekarang, pasti akan menurun. Kalau sekarang kan tinggi karena orang nggak punya pilihan. Tapi ketika ada pilihan, mau nggak mau pasti akan menurun. Tapi menurunnya pun menurut saya tetap akan tinggi kok, food delivery. Itu akan menjadi normal baru, itu food delivery. Oke, Mbak Puput, gimana Mbak Puput? Sudah oke ya? Oke, makasih Coach. Kayaknya udah jadi kenyamanan tersendiri ya Coach, di rumah enak, terus nggak buang waktu gitu ya. Betul. Kemudian kita juga masih parno kan ya, mau keluar, mau makan gitu. Mungkin yang dulunya sebulan bisa 3-4 kali makan di luar, sekarang jadi 1 kali gitu ya. 3-4 kali GoFood atau GrabFood atau... Oke, masih ada nih Coach pertanyaannya di kolom chat, sebentar saya bacakan. Indri nggak mau tanya langsung, In? Pertanyaannya dari Indri, Coach. Coach, saya mau tanya, produk saya ini kan berbahan dasar tepung singkong atau mokaf, tapi yang saya jual sebenarnya kan produk jadi, misalnya lapis legit. Hasil survei googling, kebanyakan pengguna tepung mokaf itu bukan yang konsumsi, kebanyakan pengguna tepung singkong, bukan yang konsumsi produk gluten free. Nah, itu bisa dibilang valid nggak ya, Coach? Kemudian tambahannya, gimana pandangan Coach Ferdi mengenai produk gluten free? Itu, Coach. Saya masih bingung dengan pertanyaan di atas. Bahan bakar tepung singkong. Bahan baku. Jadi gini, mungkin gini Coach, setelah di googling itu lebih banyak yang pembeli tepung mokafnya ketimbang produk yang, jadi si Mbak Indri ini ngolah tepung mokaf menjadi produk jadi. Nah, dari data lebih banyak yang pakai tepung mokafnya ketimbang yang beli produk jadinya gitu loh Coach. Oke, kalau itu kan masuk akal. Pembelian bahan baku pasti jauh lebih banyak daripada pembelian barang jadi kan, karena namanya bahan baku gitu kan. Bisa dibeli oleh pengguna langsung, bisa dibeli oleh produsen, oleh pabrik dan sebagainya. Itu masuk akal. Ya, itu masuk akal. Tapi kalau dibilang valid nggak terhadap customer kita, belum tentu. Karena yang beli untuk pengguna tepung singkong ini, besar yang beli siapa nih? Apakah dia pemakai atau dia pedagang ya, atau ya pembuat kue gitu kan? Nah, data itu yang kita perlu tahu, siapa yang pakai ini, yang beli banyak, atau jangan yang beli pabrik gitu kan. Nah, ya pas aja lebih besar gitu. Mengenai produk gluten free, ke depan trennya pasti akan semakin besar market gluten free ini, karena edukasi dari luar, karena di luar kan gluten free itu menjadi sesuatu yang biasa gitu kan. Tapi di Indonesia itu belum menjadi sesuatu yang biasa. Masih orang-orang yang di kota besar aja yang masih khawatir terhadap, yang paham dan khawatir terhadap gluten free gitu ya. Nah, kalau saya nggak yakin di daerah-daerah kota-kota kecil orang-orang penting tentang gluten free. Tapi tergantung edukasinya nih, edukasi dari perusahaan-perusahaan besar lah, produk-produk besar ya, brand-brand besar. Kalau mereka mulai gencar kalau untuk beriklan, untuk beredukasi, nah di situ kita mulai bisa melihat tuh kayaknya trennya mulai akan di-boost, akan dinaikin gitu. Kalau saya kan melihatnya dari situ. Brand-brand besar, raksasa-raksasa itu akan mulai push nggak tentang gluten free ini. Kalau mereka mulai push, nah berarti akan mulai kenceng. Tapi kalau enggak, mungkin tetap akan naik, tapi mungkin lebih lambat. Gitu. Oke, begitu ya Kak Indri jawaban Coach Ferdi, semoga membantu. Masih ada nih Coach yang mau bertanya, Mbak Uut, silakan Mbak Uut.
Sore, Coach. Sore. Perkenalkan, nama saya Uut, usaha Pinamon Bakery. Saya setelah belajar dari Coach, jadi makin bingung, Coach. Karena kan produk kami banyak, itu diantaranya ada aneka roti ya, ada roti tawar, roti gandum, ada juga cinnamon roll. Dulu sebelum pandemi, itu cinnamon roll biasanya untuk yang dari luar kota mau oleh-oleh beli cinnamon roll. Terus untuk anak-anak sekolah, itu biasanya orang tua membeli roti buat bekal anak sekolah. Bahkan ada yang juga bawa ke kantor gitu, Coach. Pokoknya intinya penjualan untuk dari roti tawar, cinnamon roll, aneka roti itu lancar. Bahkan buat acara-acara snack box sekolah, kantor gitu, Coach. Jadi begitu ada pandemi, sekolah kan tutup, kantor juga WFH. Nah, itu memang kami penjualan menurun drastis. Bahkan kami sempat bertanya dengan beberapa customer loyal, beberapa itu mengemukakan mereka mikir dengan membeli roti 15.000, mending mereka membeli misalnya nasi bungkus gitu, Coach. Jadi ya sekarang kan memang sudah mulai adaptasi nih, Coach. Udah mulai beberapa sekolah sudah mulai pertemuan tatap muka walaupun hanya sampai beberapa jam. Tapi tetap kami mulai usaha dari awal lagi, Coach. Jadi begitu belajar dengan Coach, kami kan harus menentukan satu produk yang benar-benar bisa mewakili Pinamon gitu kan, Coach. Untuk data mana yang harus kami usung itu masih belum kuat, Coach, karena kan memang pandemi itu kami memang nggak punya data lagi, Coach, karena yaitu tadi. Nah, itu gimana tuh, Coach, sarannya, Coach? Apakah kami malah memunculkan produk baru atau gimana, Coach? Makasih ya, Coach. Makasih, Mbak Ika. Ya. Itu sangat wajar karena terjadi perubahan perilaku konsumen yang tadinya makanan beli untuk to go, untuk pergi ke sekolah, ke kantor, acara-acara, sekarang nggak bisa berubah semua. Jadi tutup ya bisnisnya, jadi orang nggak beli gitu ya. Itu yang kita sebut perubahan perilaku, perubahan problem, perubahan kebutuhan. Jadi kebutuhan dari konsumennya berubah karena COVID. Nah, maka sekarang kita harus cari tahu nih kebutuhan yang baru tuh apa, gitu ya. Kebutuhan yang baru mereka apa, gitu ya. Nah, mungkin saya mau nanya juga, ada data nggak? Karena data yang kemarin kita nggak bisa pakai. Data yang kemarin hanya bisa dipakai setelah pasca COVID, setelah orang kantor udah buka, sekolah udah berbuka, data itu baru kita pakai lagi gitu ya. Bahkan mungkin nanti akan berubah gitu ya. Jadi strategi itu disimpan dulu sampai sekolah sudah bisa masuk, acara-acara bisa gitu ya. Nah, sekarang kita harus punya baru nih, nggak bisa ngandelin itu karena perilaku konsumennya udah berubah, kebutuhan masalahnya udah berubah. Nah, sekarang yang dari sekian banyak produk yang paling laku tuh apa? Kalau sekarang masih belum ketahuan, Coach. Kadang beli cinnamon roll, kadang roti, nah seperti itu, Coach. Oke, berarti masih acak. Iya. Yang beli siapa sekarang? Nah, sekarang itu kayak ibu-ibu muda gitu, Coach. Ibu-ibu muda. Nah, kebanyakan sekarang banyaknya orang-orang baru, Coach. Orang-orang baru. Nah, berarti kan terjadi pergeseran segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar yang lama adalah orang-orang yang mau beliin anaknya untuk pergi ke sekolah. Nah, segmentasi yang baru ini siapa nih? Kalau bisa tuh diprofilin tuh. Dan cari tahu kenapa mereka beli roti. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ketika itu kan artinya pertanyaan satu dan pertanyaan dua kan. Jadi pertanyaan satu, pertanyaan duanya dimulai dari nol lagi nih. Menggunakan profil orang-orang baru itu. Baru nanti ketiga, antara pakai produk yang udah ada atau bikin produk baru yang memenuhi kebutuhan mereka. Oke, Coach. Ya, udah kebayang belum profil dari orang-orang yang baru itu siapa? Iya. Kami memang sekarang udah mulai ngikutin yang Coach sarankan. Jadi customer datang, kami bikin data mereka, minta data. Ya mulai dari nol sih, Coach. Mudah-mudahan nanti bisa cepat kebuka jalannya. Ya. Nanti dari data itu tuh bisa kita tahu butuh produk baru atau bisa pakai produk yang udah ada. Oke, iya deh. Makasih banyak, Coach. Oke, Mbak Uut, semoga lancar ya Pinamon Bakery. Masih ada, Coach. Ini Coach kita sampai jam berapa, Coach? Bebas. Oh, bebas. Sampai malam nih, teman-teman. 15 menit lagi ya kalau 15 gitu. menit, oke. Zura, silakan mau tanya lagi, Zura.
Zura di-unmute dulu suaranya. Ah, udah nggak unmute, Kak. Oh iya, itu baru kedengeran. Oh, kurang keras jarang ngomongin. Ini Coach mau nanya, jadi ini udah bahas juga sih sama cuman Jura ragu. Jadi ada misalnya nih profil konsumen Jura itu adalah ibu-ibu yang membelikan cemilan untuk keluarga anaknya, untuk dirinya. Nah, anaknya ini kan kisaran ya anak kecil sampai remaja kayak gitu kan, Coach. Nah, berarti itu kurang. Suaranya hilang ya? Saya, halo, Ya. kedengaran nggak, Kak? Sekarang ada. Ah ya, jadi segmen saya itu yang membeli itu artinya kan si ibu rumah tangga, si ibu yang megang duit atau yang mengkonsumsinya, yaitu anaknya. Yang Produk. Coach? Udah dapet kok ininya pertanyaannya. Kalau yang saya dengar target marketnya Zura, ibunya yang megang duit atau anaknya yang makan kuenya, benar nggak Zura? Ah iya. Oke. Ya. Benar, karena sebagian besar itu memang beli untuk dari yang kan udah wawancara. Jadi sebagian besar tuh bilang ya seminggu sekali harus beli Zura, anak aku suka kayak gitu. Jadi anak aku kayak gitu. Oke, Coach. Ya, itu udah dijawab sendiri tuh. Udah dijawab sendiri tuh Zura. Jadi anaknya ya. Emaknya dong. Coach. Yang megang duit Coach. Jadi dua-duanya. Jadi gini, yang beli kan adalah ibunya. Yang beli adalah ibunya. Nah, pengambilan keputusan ibunya berdasarkan apa dia membeli. Kalau misalnya pengambilan keputusan dia berdasarkan anaknya suka, maka kita harus bikin produk yang dimana disukai anak, sehingga ibunya membeli dasarnya itu. Jadi kita harus tahu nih, pengambilan keputusan ini ibunya beli atas dasar apa, gitu. Anaknya sih. Saya juga beberapa Jadi customer-nya sebenarnya adalah ibunya, customer-nya. Nah, jadi kita harus, karena kan ibunya punya duit, ibunya bayarin. Jadi kita harus cari tahu nih, kenapa ibunya beli ini, tujuannya untuk apa, alasannya apa gitu. Karena saya baru punya anak juga gitu ya. Jadi kadang tuh pembelian dari istri saya terhadap sebuah produk tuh karena anaknya cocok. Alasannya itu. Jadi kalau udah cocok kamu ganti yang lain lagi, susah nanti carinya. Tapi tetap yang beli kan ibunya, alasannya karena anaknya cocok. Jadi saya harus bikin produk yang cocok untuk anaknya. Gitu. Jadi nomor satu kita harus tahu nih, pengambilan keputusan si ibu ini karena apa? Itu yang harus kita cari tahu. Itu yang harus dieksplor lebih jauh ya di sesi di Google Form kah atau di sesi wawancara ya, Coach ya. Siap. Oke, makasih Coach. Coach, mungkin mau ini sedikit anak saya tuh kan suka nonton YouTube ya. Kemudian yang ditonton kan film anak-anak gitu kayak Nusa Rara, kayak Upin Ipin. Nah, itu sering banget tuh dapat iklan yang mainan anak atau pokoknya yang berhubungan sama anak-anak. Nah, itu kan yang ngambil keputusan bukan anaknya ya, itu kan emaknya gitu. Nah, si emak kan karena sayang anak, ya udah dibeliin gitu. Mungkin bisa seperti itu kali ya untuk kasus Zura ya, Coach? Bisa, tapi balik lagi datangnya dari ibunya. Kenapa? Karena pengambilan keputusan ibunya karena anak saya mau. Iya. Nah, jadi kita pendekatannya bagaimana supaya anaknya mau. Iya, gitu. Makanya di film anak-anak tuh suka ada iklan mainan anak, itu anaknya nanti nangis minta mainan itu, padahal emaknya nggak ngerti, emaknya nggak tahu mainan anak-anak itu, emaknya nggak ngerti gitu. Tapi karena anaknya nonton dan lihat, jadinya nangis gitu, minta gitu, Coach. Betul banget. Oke, teman-teman, masih ada 10 menit lagi, boleh masih ada pertanyaan? Mbak Puput, boleh Mbak Puput? Halo Coach, selamat sore, Assalamualaikum. Mau nanya dong Coach, menyambung pertanyaan Mbak Zura tadi ya, saya juga tertarik karena ininya families juga. Tadi Coach bilang kan, buatlah produk yang cocok untuk anaknya gitu kan. Buat produk yang cocok dengan catatan ya. Lanjut dulu. Terus
Ya, produk yang cocok buat anaknya. Saya berpikir apakah itu bisa dari, kalau produknya kan udah ada tuh, apa dari kemasannya juga bisa kita desain gitu ya Coach, biar anak-anaknya itu suka gitu. Apa gimana ya Coach? Ya, oke. Jadi jawaban saya tadi harus dengan catatan. Pertama yang harus kita survei adalah ibunya dulu. Oke, sepertinya saya agak lag ya, agak putus-putus. Ya, halo, sudah stabil? Ya, sudah. Dah. Oke, jadi dengan catatan nomor satu yang harus kita survei adalah ibunya dulu. Ya, pengambilan keputusan ibunya, halo. Pengambilan keputusan ibunya itu apa gitu. Jadi itu yang harus kita cari tahu dulu. Kalau memang betul pengambilan keputusan ibunya karena disebabkan oleh anaknya suka, ya, baru kita bikin strategi yang bisa bikin anak suka. Salah satunya bisa tadi tuh, bisa dari kemasan, bisa ya dari iklan yang lucu, bisa gitu kan. Jadi sometimes nggak dari sisi produknya, tapi dari sisi komunikasinya juga bisa macam-macam. Nah, bagaimana kapan kita melakukan itu? Dengan ketika kita sudah tahu nih pengambilan keputusan ibunya untuk membeli itu apa, gitu ya. Ibunya membeli, faktor yang membuat dia beli itu apa? Nah itu. Oh gitu, faktor membeli. Kenapa ibu tuh beli? Misalnya karena makanannya bersih. Karena kan kalau ibu-ibu tuh seneng anaknya tuh kalau bisa makanannya bersih gitu. Gitu mungkin ya Coach contohnya. Gimana tuh? Ya, betul, bisa seperti itu. Oh, okay. Jadi faktor anak suka tadi kan juga karena keputusan membeli ibunya gitu. Jadi mungkin karena karena makanannya bersih gitu kan. Karena buat anak-anak saya nggak mau makanan dengan pengawet. Nah, itu kan bisa juga. Oke, Coach. Siap. Makasih Coach sudah siap Ika dari saya. Oke. Siap. Teman-teman, ada yang mau bertanya, kesempatan banget ya. Nanya langsung sama Coach Ferdi, bisa dapat strategi, bisa dapat insight baru. Karena hari ini kita sudah selesai ya Coach untuk playing field. Jadi minggu depan kita akan bahas di modul market landscape ya.